sini saya akan menganalisis perkembangan melalui teori behaviorisme atau behavioristik. Pendekatan ini meyakini bahwa anak dapat dibentuk sesuai apa yang diinginkan oleh orang yang membentuknya dalam film Dear Nathan, Thank You Salma. Yang pertama, Nathan digambarkan sebagai seorang yang sangat pemberani, seorang aktivis kampus yang membela hak setiap orang yang menurutnya belum terpenuhi. Lingkungan Nathan mempengaruhi pembentukan kepribadian Nathan menjadi pemberani dan tidak takut siapapun. Bahkan Nathan rela terluka demi memperjuangkan hak yang Nathan tuntut awalnya. Halo, nama saya Gading Gunawan, NIM 191. Di sini saya akan menjelaskan karakter tentang Nathan. Jadi Nathan sendiri itu digambarkan seorang aktivis kampus yang selalu berada di depan, menjunjung keadilan dan lain sebagainya. Pokoknya orangnya justice. Tapi sebenarnya Nathan sendiri ini memiliki sisi mellow atau galau dan sedikit cengeng di antara lelaki lainnya. Itu terlihat saat Nathan mulai menanggapi kasus pelecehan dari Zara. Kebanyakan Nathan sendiri dikit-dikit menangis dan emosi terhadap apa yang terjadi pada Zara, karena itu baru pertama kalinya si Nathan menghadapi masalah tersebut. Namun di depan Salma sendiri, Nathan digambarkan sebagai orang yang gentleman, laki-laki yang tegar, laki-laki yang kuat dan sangat jantan. Tetapi sebenarnya dalam film sendiri Nathan digambarkan penuh dengan tangisan dan melo-melo. Yang kedua, Salma. Salma digambarkan sebagai seorang yang lemah lembut. Dia berpikir bahwa perubahan tidak hanya dapat disalurkan dengan turun ke jalan, melainkan dengan gagasan atau seni. Kecintaan Salma dan Nathan akan perubahan berbanding terbalik. Salma cenderung pemalu dalam mengungkapkan perasaannya secara langsung. Terkadang dia melampiaskan semua itu ke karya yang dia buat. Namun, melalui dukungan teman dan orang terdekat serta lingkungannya, membuat Salma belajar dan mencoba keluar dari zona nyamannya Salma. Pegang-pegangannya nanti kalau sudah halal. Perkenalkan, saya Rigel dengan NIM 154. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan karakter tentang Salma dalam film Dear Nathan. Jadi Salma itu digambarkan sebagai sosok yang introvert, kemudian pemalu, dan juga dikenal sebagai anak mama. Ya, merupakan anak kesayangan mama. Namun Salma itu berusaha untuk menjadi seorang yang mandiri, tidak bergantung pada mamanya. Dalam kasus ini, kepribadian Salma diterangkan bahwa ia memiliki jiwa yang ambisius, kemudian ceria, ingin bebas, dan lain sebagainya. Nah, Salma ini dalam proses perkembangannya mengalami banyak perubahan. Yang awalnya introvert menjadi ekstrovert karena ia sering bergaul dengan kasihnya, yakni Nathan. Salma itu mengalami perkembangan emosional, mental, dan lain-lainnya karena ia dipaksa oleh keadaan. Karena tidak ada orang lain yang berusaha semaksimal dia. Dia berusaha untuk meyakinkan Nathan dan yang lain-lain untuk berbuat yang baik. Oleh karena itu, Salma mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Yang awalnya introvert, kemudian Salma menjadi seorang yang terbuka, terus berani dalam menjalani hidup. Yang ketiga, yaitu tokoh Zana. Zana digambarkan sebagai sosok yang cerdas, tapi kurang beruntung. Ayah Zana yang sakit dan kekurangan membuat Zana terpaksa belajar keras agar dapat meraih cita-cita yang diharapkan ayahnya. Halo, perkenalkan, nama saya Selna Nadia dari kelas 2E dengan NIM 164. Di sini saya akan menjelaskan karakter Zana dalam film Dear Nathan, Thank You Salma. Zana di sini adalah seorang dengan ekonomi yang kurang beruntung. Dia hidup hanya bersama ayahnya, namun dengan kegigihan dan keberanian Zana membuat dia mendapatkan beasiswa yang dapat membantu dia untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Namun semua sifat baik Zana itu hilang saat tragedi pada malam hari,
di mana Zana mendapatkan kasus pelecehan seksual dari senior organisasinya yang bernama Rio, yang membuat Zana kehilangan jati dirinya sendiri. Dia menjadi pemalu dan juga merasa kampus adalah tempat yang menakutkan untuk dia menimba ilmu. Perkembangan karakter Zana adalah saat masa terburuk, Zana mendapatkan banyak dukungan dari teman-temannya Nathan dan juga salah satu biro yang dikelola oleh Nathan, yaitu Love Yourself, dan dia juga mendapatkan perhatian khusus dari wali kelas Zana. Di situ Zana mulai berani untuk speak up atas ketidakadilan yang dia dapatkan tentang pelecehan seksual yang dilakukan oleh seniornya tersebut. Di situ Zana mulai berani untuk meminta keadilan dan akhirnya keadilan itu didapat Zana. Saat itu semua kepribadian Zana berubah. Zana menjadi seorang yang berani dalam berbicara. Dia mulai melanjutkan cita-citanya yang dia impikan bersama ayahnya yang sudah tiada. Dengan diwujudkan, Zana mengemban pendidikan di Amsterdam di jurusan sosial yang bertujuan untuk agar dia bisa membela orang-orang yang mendapatkan kasus pelecehan seksual sepertinya, untuk mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya tanpa diskriminatif dan tanpa ada kepentingan di atas kepentingan mana. Karakter yang keempat yaitu Rio. Rio digambarkan sebagai seorang yang terpandang, memiliki pengetahuan yang luas dan sikap yang baik. Dia salah satu anggota BEM di kampus. Ayahnya juga dekan di kampus tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sudah Jadi. Di sini saya akan menjelaskan atau merepresentasikan karakter Rio di film Dirnatan Thank You Salma. Rio ini awalnya adalah sosok yang sangat pemikir. Dia cenderung memiliki segala hal yang hati-hati dalam mengambil setiap keputusan. Dan Rio ini cukup bijaksana. Dia memberikan nasihat dan pandangan yang baik kepada Nathan ketika dia menghadapi kesulitan atau konflik. Dia orang yang sering dipercaya untuk berkonsultasi, apalagi Nathan sangat percaya kepada Rio. Dia sangat penyayang. Di balik kepribadian yang pendiam, Rio memiliki sifat penyayang, diam-diam penyayang, seperti itulah. Tapi secara berjalannya waktu, dia lebih berani untuk mengambil keputusan dan ekspresif menyampaikan perasaannya dan pikirannya kepada orang lain. Dari pemikir, dia menjadi bertindak. Rio awalnya itu setiap akan melakukan hal-hal dia terlalu memikirkan, jadi dia tidak terlalu berani mengambil keputusan. Nah, sering berjalannya waktu, dia lebih berani untuk bertindak, dan malah sekarang dia pikirannya cukup pendek untuk bertindak. Namun seiring berjalannya cerita, Rio menemukan kekuatan dan kepercayaan diri dalam dirinya sendiri. Dia lebih menjadi mandiri dan mampu mengambil langkah-langkah penting tergantung sepenuhnya pada Nathan. Dan malah seiring berjalannya waktu, dia melakukan pelecehan seksual kepada Zana. Ya mungkin dia merasa agak berkuasa karena dia ketua BEM dan anak dari rektor. Itu dan perkembangan Rio dalam film Dirnatan menunjukkan transformasi dari seorang yang pendiam dan memikir menjadi individu yang lebih ekspresif, emosional, dan mandiri. Perjalanan ini memberikan dimensi baru pada dinamika hubungannya dengan Nathan dan memperkaya cerita secara keseluruhan. Baik, kenapa di film ini saya menggunakan analisis dari teori behaviorisme. Teori behaviorisme adalah satu teori dengan pendekatan tersebut meyakini bahwa anak dapat dibentuk sesuai dengan apa yang diinginkan oleh orang-orang yang membentuknya, baik guru ataupun orang tua. Teori behaviorisme atau behavioristik sering disebut dengan SR psikologis.
adalah tingkah laku manusia dikendalikan oleh ganjaran atau reward dan penguatan atau reinforcement dari lingkungan. Ciri-ciri dari teori behaviorisme yang pertama yaitu mementingkan faktor lingkungan. Jadi di sini faktor lingkungan itu berperan sangat penting. Yang kedua, menekankan pada tingkah laku yang tampak dengan menggunakan metode yang objektif. Yang ketiga itu bersifat mekanis. Yang keempat, menguatkan unsur-unsur dan bagian kecil. Jadi dalam unsur-unsur yang kecil itu dapat membuat perubahan yang amat sangat besar. Yang selanjutnya yaitu mementingkan pembentukan reaksi atau respon. Jadi setelah tingkah laku, faktor pendukung-pendukung antar lingkungan itu, hal tersebut diwujudkan dengan sebuah respon yang dilakukan oleh orang yang mengalami pengalaman atau reward atau dan lain ganjaran atas apa yang dilakukan. Yang selanjutnya yaitu menekankan pentingnya latihan, dan yang terakhir adalah mementingkan mekanisme belajar.